What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping? Home angels grieve with anthem sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and the angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita,
Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Dengarkanlah Yesaya 2 ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bersukacitalah seluruh dunia, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia gemar dan soraknya, Raja bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu berkata. Bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus,
ajaib dan ajaib kasih-Nya. Silakan duduk. Tuhan, saat aku melihat langit buatan tangan-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, siapakah kami ini ya Tuhan yang selalu jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan boleh mengasihi aku. Cinta Tuhan tidak datang dari kemampuan dan kekuatan kita, melainkan melalui kelemahan, kekurangan, dan ketergantungan kita kepadanya. Kita persiapkan hati untuk mengakui dosa, tersungkur di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Saya undang bangkit berdiri sama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
Dia sanggup memulihkan hidupku. Jemaat sekalian, setiap kita yang percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan kita, mari pada hari ini kita kembali datang di bawah kaki salib Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai manusia yang lemah dan berdosa, kita tidak lepas dari pelanggaran dan kelemahan-kelemahan kita. Mari kita minta Tuhan ampuni kita. Kita minta Dia menguduskan kita kembali, supaya kita boleh layak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran dalam kebaktian hari ini. Dengarkanlah ayat bimbingan pengakuan dosa dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Silakan jemaat boleh berdoa secara pribadi. Akui di hadapan Tuhan setiap pergumulan, setiap pelanggaran dan setiap dosa kita. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu. Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa kami pagi ini. Kau mendengar setiap pengakuan dari umat-Mu. Engkau melihat pertobatan di dalam hati anak-anak-Mu. Bapa, pagi ini kami rindu kembali datang berdekat dengan Engkau. Dan kami rindu Bapa di hadirat-Mu, oleh darah Tuhan Yesus yang kudus, kami kembali dibasuh, kami kembali dimurnikan. Dan air hidup firman-Mu Tuhan, yang murni boleh membasuh, menyegarkan kami, menguatkan kami kembali juga. Bapa, biarlah Tuhan kami boleh hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Kami boleh diberikan jubah keselamatan dan jubah kebenaran sebagai anggota keluarga kerajaan-Mu. Kami tahu Bapa, supaya kami adalah orang yang sangat tidak layak. Kami adalah pemberontak-pemberontak, pendosa-pendosa yang hanya layak mendapatkan murka-Mu dan kebinasaan. Tapi kami bersyukur Engkau mencintai kami lebih daripada yang kami berani harapkan, lebih daripada yang kami berani minta. Dan Bapa, kiranya hari ini Engkau boleh menerima segala ucapan syukur, penyembahan kami yang datang dari sebuah hati yang tulus mencintai Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap keluarga yang ada dengan anugerah dan kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang masih bergumul dan dibelenggu oleh pencobaan-pencobaan dan dosa-dosa favorit yang terus menggoda, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan setiap belenggu dosa itu. Kuduskan kami, merdekakan kami untuk menjadi pengikut Kristus dan murid-murid Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa minggu ini dari Yesaya 42 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat sekalian, mari bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Tak pernah terbayang jadi begini, hidupku tak menentu. Segalanya berubah, takkan yang pasti semuanya sia-sia. Allah katakan bertanya makna kami yang telah berdosa. Teringat dahulu saat ku ada di dalam taman Eden. Taman yang penuh dengan bahagia, penuh sukacita sorga. Semua makhluk hidup tampak harmonis. Tuhan hadir di sana. Di sana Tuhan menjadikan baik. Ia sungguh teramat. Kini semua berlalu, Allah dan manusia terpisah karena dosa. Mungkinkah Allah mengasihiku? Mungkinkah Allah mengingatku? Mungkinkah? Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh masuk di minggu Advent yang kedua. Kita telah masuk di hari Minggu pertama dari bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2020. Dan kita tahu tahun ini penuh dengan banyak keunikan dan hal yang sangat berbeda dari waktu-waktu yang biasa. Tapi kita bersyukur Tuhan boleh menyertai dengan setia sampai hari ini. Tema khotbah hari ini adalah Christ and Corruption, Kristus dan kejatuhan manusia. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu, kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami boleh mengenal isi hati-Mu. Melalui firman-Mu, Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu dan menuntun kami untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan segala keterbatasan ini untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka satu bagian Alkitab. Saya mengajak kita melihat Kejadian pasal 3
ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian bagian ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Cuma sekalian, 3 hari yang lalu di majalah Christianity Today mencantumkan hasil survei dari pemakaian aplikasi Alkitab. So sekalian, memang aplikasi Alkitab adalah sesuatu alat bantu yang sangat populer pada hari ini. Dan banyak generasi muda, milenial, bahkan orang dewasa yang mulai menggunakan sarana ini. Dan satu hal yang sangat kelebihan dari sarana ini adalah kita bisa search ayat-ayat favorit yang mungkin kita lupa alamatnya di mana, tempatnya di mana. Tapi karena ada fitur pencarian, maka dengan aplikasi ini bisa menolong kita untuk menemukan ayat-ayat dengan kata-kata yang kita inginkan. Dan saudara sekalian, Christianity Today menayangkan bahwa di momen-momen yang sangat berat pada tahun 2020 ini, mereka mencatat bahwa ada pemakaian Alkitab yang sangat melonjak tinggi. Dan salah satu frase favorit, frase yang paling banyak dicari oleh para pengguna aplikasi Alkitab di tahun ini adalah "Do not fear", jangan takut. Dan salah satu aplikasi yaitu YouVersion, mereka mengatakan begini, selama saat-saat yang paling sulit dari tahun yang sulit ini, pencarian Alkitab melonjak secara online. Dan sejumlah besar orang berpaling kepada Alkitab untuk bagian-bagian yang membahas tentang ketakutan, penyembuhan, dan keadilan. Dan aplikasi Alkitab YouVersion yang populer mengalami peningkatan searching sampai 80% lebih dari tahun yang sebelumnya. Dan total penelusuran mencapai hampir 600 juta di seluruh dunia. Ini satu kabar yang sangat baik sekali. Dan Bobby Grunewald, pendiri dari YouVersion, mengatakan melalui setiap kesulitan orang terus mencari Tuhan dan berpaling kepada Alkitab untuk kekuatan, kedamaian, dan harapan. Sekalipun tahun ini adalah tahun yang begitu banyak orang mengatakan mereka ingin lupakan cepat-cepat. Gua udah gak pengen ingat-ingat lagi apa yang terjadi. Begitu banyak trauma dan kesedihan. Tapi kita melihatnya sebagai tahun yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan juga bisa memakai aplikasi Alkitab untuk menolong begitu banyak orang menemukan jawaban. Dan karena tahun 2020 adalah pemakaian dengan rating rekor tertinggi dari yang ada selama ini, dan mereka menemukan seluruh dari total seluruh pembaca yang ada itu ada total 43,6 miliar pasal-pasal yang kalau dikompilasi dibaca oleh semua anggotanya, pemakai aplikasi ini. Itu berarti ada sekian banyak orang yang begitu sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Dan di tahun ini, sampai pada hari ini, sampai pada waktu berita ini ditayangkan, dikatakan bahwa untuk share ke aplikasi, ke media sosial dan yang lain-lain, telah terjadi pembagian atau sharing ayat sejumlah 500 juta atau 0,5 miliar ayat-ayat yang dibagikan di media sosial. Dan ayat favorit yang paling banyak dicari, dibaca, dan di bookmark atau ditandai di aplikasi YouVersion adalah ayat ini. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." So sekalian, ini adalah satu frase yang muncul berulang kali. Jangan takut, do not fear. 不要惧怕.
Dan saudara sekalian, kalau kita mencari ya di berbagai terjemahan Alkitab, ya rata-rata terjemahan atau versi terjemahan yang ada itu bisa mencapai 100 lebih sampai 200 lebih ya ayat-ayat yang di dalam Alkitab kita mengatakan jangan takut. Memang ada teori yang mengatakan di Alkitab kita ada 365 ayat yang mengandung kata jangan takut. Sehingga kemudian diaplikasikan, nah karena itu satu hari ada satu ayat yang bisa mengatakan kepada kita jangan takut. Tapi ketika dilakukan sebuah penelusuran yang lebih dalam, teori ini tidak tepat. Ya memang kata jangan takut sangat banyak, tapi tidak sampai 365 kali. Yang kedua saudara sekalian, pada waktu Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru ditulis, zaman itu orang belum pakai kalender Gregorian. Yang ada adalah kalender Nisan, orang Yahudi, ya kalender Romawi zaman itu. Dan di seluruh dunia ada berbagai budaya yang punya kalender masing-masing. Orang Chinese punya tanggalan Chinese, orang Jawa punya kalender Jawa, orang Hindu punya kalender Hindu. Dan saudara sekalian, yang jumlah harinya 365 yang mesti tahu adalah kalender Gregorian. Ya, tanggalan yang lain jumlah hari dalam satu tahun berbeda. Ya, jadi kita mengatakan bahwa karena Alkitab harus ada 365 kali itu juga tidak relevan. Tapi satu hal yang pasti Alkitab banyak kalimat dan ayat-ayat yang mengatakan jangan takut. Dan sampai hari ini saudara sekalian, sampai di tahun ini kita melihat bukti dari pencarian yang ada di seluruh dunia. Orang-orang masih mencari ayat-ayat di firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Itu adalah sesuatu yang begitu dibutuhkan manusia sampai hari ini. Mengapa saudara sekalian? Saudara sekalian kita akan melihat ya di Kejadian pasal 3 yang kita baca tadi. Itu adalah awal pertama kali ketakutan masuk ke dalam hidup manusia. Pertama kali ketika manusia jatuh di dalam dosa. Di saat itulah saudara sekalian rasa takut yang sebelumnya tidak pernah dimengerti dan belum pernah dirasakan oleh Adam dan Hawa masuk di dalam hidup mereka dan mereka mengalami hal itu. Dan sejak kejatuhan manusia pada waktu itu, ketakutan ini terus menerus ya dialami oleh seluruh keturunan Adam dan Hawa, bahkan juga kita sampai pada hari ini. Sekalian di Kejadian pasal 3 ayat 8, ya mesti ketik terbalik tipe ya. Kejadian pasal 3 ayat 8 mengatakan ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya membayangkan saudara sekalian sebuah suasana yang begitu indah. Tuhan menciptakan taman Firdaus, tempat di mana dia bisa bersekutu dengan intim dengan ciptaannya yang paling mulia yang dia ciptakan di dalam gambar dan rupanya sendiri. Dan Tuhan begitu senang untuk fellowship dengan Adam dan Hawa. Taman Firdaus menjadi saksi betapa intimnya persahabatan Tuhan dengan manusia ciptaannya. Dan ketika saya membaca ayat ini menggambarkan Tuhan berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk. So sekalian beberapa hari yang lalu ketika saya lagi nyetir mobil dengan istri dan saya melihat ke langit, saya kaget baru aware, waduh ini langit hari ini kok biru banget. Beberapa hari saudara sekalian di Serpong dan di Jakarta itu langit itu biru bagus banget. Dan bukan cuma kami yang aware saudara sekalian, teman-teman juga ya beberapa teman-teman mengatakan hal yang sama. Ya ini sebuah pemandangan yang dulunya Musa tidak pernah hargai. Karena di Bali itu tiap hari langitnya seperti itu. Dan ketika sudah 2 tahun tinggal di Serpong, yang biasanya kadang-kadang abu-abu begitu ya. Dan tiba-tiba melihat langit yang biru, kita baru menghargai. Dan Musa bilang sama Semu gini, kita ini ya dulu-dulu tiap hari lihat yang begitu kita anggap biasa. Hari ini kita melihat langit biru, kita surprise dan bersyukur pada Tuhan. Dan ketika kita menikmati pemandangan yang indah. Ya ada pohon-pohon yang hijau ketika baru turun hujan, waduh tambah segar lagi. So saya bayangkan sebuah dunia yang sudah di abad ke-21 penuh dengan segala pencemaran yang ada. Ya, tetapi kita masih bisa melihat suasana alam yang begitu indah, kita bersyukur. Bayangkan pada hari itu ketika Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus.
Dunia yang fresh, yang baru diciptakan oleh Tuhan. Yang belum ada pencemaran dan kerusakan alam. Saya bayangkan hari itu, taman itu begitu indah. Dan itu adalah waktu yang sangat intim, yang sangat berharga, quality time. Adam dan Hawa bisa berjumpa dengan Tuhan yang datang menyapa mereka. Tetapi ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa, sekalian dosa itu menimbulkan sebuah ketakutan yang ada. Dan Alkitab mengatakan mereka bersembunyi, mereka menghindar dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hari ini sekalian ketika kita begitu rindu mengajak teman-teman kita untuk beribadah. Di waktu-waktu normal, jemaat seringkali mengatakan, saya begitu sulit mengajak keluarga saya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dia begitu keras, dia begitu menolak, dia begitu kekeh dengan pendapatnya. Mungkin sekalian dibalik dari kekerasan hati seseorang, ada something yang di bawah sadar yang sedang bergolak. Apakah mungkin dia punya rasa takut? Apakah mungkin dia masih dibelenggu oleh dosa-dosa tertentu? Dan dia tidak siap untuk datang bertemu dengan Tuhan. Tapi hari ini di dalam kondisi pandemi yang ada, banyak jemaat mengatakan, saudara-saudara saya yang dulu tidak pernah mau ke gereja, hari ini mereka diam-diam ikut kebaktian streaming dari gereja. Mereka bisa ikut kebaktian yang ada dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah sebuah terobosan dan berkat Tuhan yang tersembunyi di balik pandemi ini. Mesti mengatakan bersyukur dan puji Tuhan. Tapi satu hal kita mesti menyadari, ya, sebuah dosa akan membuat kita mengalami rasa takut. Dan ada banyak rasa takut yang kita alami hari ini. Itu berakar dari dosa kita. Atau dari dosa dari alam semesta ini yang telah jatuh dan rusak. Atau dosa-dosa orang lain yang bisa berdampak kepada kita. Dan kita mengalami rasa takut. Sekalian, tapi biarlah kita hari ini sebagai umat Tuhan ketika menyadari kebenaran ini. Kita menjaga hati kita. Jangan sampai hal itu membuat kita lari dan menjauh dari Tuhan. Kita bersyukur sekalian bahwa kisah ini tidak sampai berhenti sampai di situ. Kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu mencintai umat manusia. Tuhan yang begitu mencintai gambar dan rupa ciptaannya. Dan Allah di dalam anugerahnya datang mencari orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam bagian itu Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sekalian, 2 tahun yang lalu ada sebuah kisah tentang seorang anak yang dibuang karena dia lahir dalam kondisi yang cacat dan tidak sempurna. Kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat umum terjadi di seluruh belahan dunia, di berbagai bangsa-bangsa yang ada. Dan salah satu tempat yang memang kondisi pembuangan bayi sangat tinggi adalah China. Karena China dengan populasi manusia yang begitu padat. Dan ketika dulu ada pembatasan, ya, hak untuk punya anak lebih dari 1. Itu membuat banyak anak-anak yang ketika mereka lahir cacat, mereka dibuang oleh orang tuanya. Hari ini ada perubahan aturan yang ada, tetapi tetap kondisi ini terjadi. 2 tahun yang lalu di sebuah semak-semak di pinggir kota ada seorang bayi yang dibuang. Dan ketika ditemukan bayi ini masih hidup, masih bernafas. Tetapi bayi ini adalah seorang anak bayi yang punya disabilitas yang sangat parah. Dia kemudian diambil dan dirawat di sebuah panti asuhan di kota Jining di China. Dan ketika dia sudah dirawat dan mulai bertumbuh, baru sadar ya bahwa ternyata kedua matanya itu tidak bisa melihat. Dan dia tidak bisa merespon ya situasi sekelilingnya. Walaupun dia bisa makan, bisa minum. Dan ketika dia lebih besar lagi betul-betul kelihatan ya ada kekurangan-kekurangan di wajahnya dan juga di penglihatannya. Sekalian banyak orang mengatakan, waduh anak ini udah gak ada harapan. Siapa yang mau mengadopsi anak seperti ini? Jangan-jangan dia akan tetap hidup sampai dia mati di panti asuhan ini. Dan itulah seluruh kisah hidupnya. Tapi ada seorang perawat yang sangat baik hati ketika dia mengambil foto anak ini dan mengunggah di media sosial. Dan kemudian media sosial itu sampai tersebar ke seluruh dunia. Ada satu keluarga di Amerika, keluarga orang Kristen yang ketika melihat foto bayi ini,
Mereka begitu passionate, mereka begitu tergerak untuk datang ke China khusus untuk mengadopsi anak ini. Mereka mengatakan memang kita nggak bisa selamatkan semua bayi yang dibuang. Tapi paling sedikit kita mengurangi satu anak yatim piatu dengan dia mendapatkan sebuah keluarga yang mencintai dia. So sekalian, pasangan ini begitu luar biasa ketika mereka mengadop anak itu. Si papa menangis terseduh-seduh. Dia begitu terharu ketika dia melihat anak ini bisa merespon. Anak ini tadinya hanya ditempatkan di kotak bayi dan setiap kali kalau dikeluarkan dia menangis. Dia merasa sangat aman hanya di tempat dia. Tetapi kali ini ketika dia digendong oleh orang tua angkatnya yang telah mencintai dia dan mendoakan dia. Dia tidak memberikan respon ketakutan dan dia memberikan sebuah respon yang tenang, yang nyaman. Satu kalimat yang membuat saya sangat terharu adalah ketika papa ini mengatakan, anak ini luar biasa karena aku adalah papanya. So sekalian, ini sebuah kalimat yang sangat wonderful. Seorang bayi yang cacat, yang tidak punya harapan, yang mungkin kalau secara hitungan manusia nggak ada yang mau ambil. Tapi ketika ada seorang papa yang mengadop dia, dan papa ini mengatakan dia luar biasa, bukan karena dia hebat kalau apa, tapi dia mengatakan di bagian berikutnya, karena aku adalah papanya. Ketika saya merenungkan kisah ini, saya melihat gambaran diri saya dan saudara sekalian di hadapan Tuhan, kita juga seperti itu. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, seluruh gambar dan rupa kita sudah rusak. Kita sudah tidak ada harga apa-apa di hadapan Tuhan. Kita sudah layak menerima hukuman dan murka Tuhan. Karena dosa adalah pemberontakan dan kekurang ajaran kepada Tuhan. Tuhan berhak untuk mencurahkan segala murka dan penghakimannya kepada manusia yang kurang ajar ini. Tapi ketika Tuhan datang mencari miliknya, Tuhan mengadopsi kita kembali lewat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan ketika engkau menjadi anak Allah, Bapa di surga hari ini sedang berkata kepada Anda, kamu berharga, kamu luar biasa, sebab aku adalah Bapamu. So sekalian, biarlah kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pengalaman ini. Anak ini tadinya dipanggil oleh para perawat di panti asuhan dengan nama Yiyi. Ya, saya nggak tahu bagaimana tulisannya, tapi menurut cerita itu adalah sebuah ungkapan nyesel. Ya, artinya apa? Nyesel dilahirkan, ya nyesel hidup dengan kondisi cacat begini, ya untuk apa? Tetapi ketika dia diadopsi oleh papanya, dia diganti nama dengan nama Isabella. Ya, sebuah nama yang sangat indah. So sekalian, dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam karya keselamatan. Yang ketiga, so sekalian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karya keselamatan itu dinubuatkan oleh Tuhan dan diperagakan oleh Tuhan kepada manusia ciptaannya. Nubuatan itu kita tahu ada di Kejadian 3:15. Ketika Tuhan menghardik ular, salah satu kalimat Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebuah nubuatan bahwa Yesus akan mati di kayu salib dan menghancurkan sengat dosa dan kuasa dosa. Dan karya keselamatan ini bukan hanya dinubuatkan, tapi Tuhan peragakan itu dengan apa? Dengan bagian berikutnya di ayat 21. Kitab Kejadian mencatat, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di dalam peristiwa inilah pertama kali di dalam alam semesta terjadi penumpahan darah. Dan ada nyawa yang dikorbankan. Karena apa? Karena untuk membuat pakaian dari kulit binatang, itu harus ada binatang yang disembelih. Nggak tahu 1 ekor atau 2 atau lebih. Dan kalau kita membaca bagian sebelumnya tadi, kalau saudara ingat ketika Adam dan Hawa tahu mereka telanjang, Alkitab mengatakan mereka mengambil daun pohon ara untuk menjadi cawat.
Musuh punya pohon ara di rumah. Ya teman-teman udah dengar kisah pohon ara musuh beberapa kali. Saya ingin mengatakan daun pohon ara itu nggak besar, ya. Besarnya paling satu telapak tangan ini atau lebih besar dikit dari telapak tangan saya. Nah, daun yang seukuran ini kalau untuk menutup tubuh yang telanjang itu mesti dijalin sangat banyak, ya, dan sangat repot. Yang kedua adalah daun pohon ara itu nggak awet. Dia bentuknya agak kaku, tipis, tapi tidak awet-awet amat. Ketika daun pohon ara musuh sudah copot, ya, walaupun masih hijau, itu dibiarin 1-2 hari, udah kuning, udah layu. Dan itu berarti dia nggak bisa tahan lama. Saya bayangkan kenapa Adam dan Hawa dulu nggak ambil daun pohon pisang. Kalau ngambil daun pohon pisang itu bisa lebih awet dan lebih besar, nggak usah repot. Tapi mungkin mereka panik, ya, nggak punya yang lain kesambar pohon ara yang diambil begitu. So sekalian, dan itu tidak cukup untuk melindungi tubuh mereka ketika mereka harus diusir keluar dari Taman Eden dan menghadapi alam yang ganas. Tetapi Tuhan di dalam cinta kasih-Nya kepada manusia yang walaupun sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mengambil binatang yang dikorbankan dan memberikan pakaian dari kulit dikenakan kepada Adam dan Hawa. So sekalian, ini adalah sebuah gambaran, sebuah simbol bahwa di kemudian hari anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mencurahkan darahnya untuk menutup segala ketidaklayakan kita, dosa kita, dan rasa malu kita. Dan itu Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan sampai 20 firman Tuhan mengatakan, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Ketika saya membaca kalimat ini, Allah mengenakan kepada mereka. Terjemahan Inggris sangat touching. God clothed them. So sekalian, ini adalah gambaran bahwa ketika Yesus juga mengenakan kepada kita jubah keselamatan dan jubah kebenaran. Salah satu ayat ada di kitab Yesaya, saudara bisa membacanya atau saudara tinggal search. So sekalian, dan ini adalah sebuah gambaran, ya, Tuhan bukan hanya memberikan kepada Adam dan Hawa, ya, sebuah baju desainer, ya, dari Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan sedang ingin menyatakan bahwa ketika engkau berdosa, engkau merasa takut, engkau merasa malu dengan dosa-dosamu, aku menutupi itu dengan pengorbanan yang telah kulakukan. Dan ini adalah sebuah pakaian untuk melindungi engkau ketika engkau keluar dari Taman Eden. Pakaian ini adalah sebuah demonstrasi kasih Tuhan, bahwa Dia masih memberikan anugerah dan belas kasihan yang berlimpah-limpah kepada manusia yang telah berdosa dan tidak layak. Pakaian ini juga sebagai bentuk statement bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang berkualitas, yang lebih baik dibandingkan daun pohon ara yang tidak tahan lama. Pakaian kulit binatang lebih kuat, lebih tahan di tengah-tengah alam yang ganas, yang harus dihadapi oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dan yang ketiga, pakaian ini adalah sebuah gambaran untuk menutupi segala rasa malu dan kehinaan kita. So sekalian, siapapun kita hari ini, kita adalah orang-orang yang sangat hina. Dan kita sangat malu kalau kita kedapatan telanjang. Hari ini di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tapi saya percaya dan saya tahu setiap kita masih membawa luka-luka dalam hidup kita, perjalanan hidup kita yang belum pulih. Ada rasa malu, yang kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita. Atau dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang kalau itu diungkapkan di depan umum kita akan sangat malu dan kita gak berani untuk menghadapi itu. Para ahli psikologi mengatakan, orang-orang yang pernah bermimpi ketika dia lagi jalan-jalan di tempat umum dan tiba-tiba dia kesadaran dia lagi telanjang begitu. Saudara pernah gak mimpi begitu?
jalan di tempat umum, tiba-tiba kedapatan telanjang. Ada yang mau ngaku atau musuh tanya deh? Waduh, jangan ya. So sekalian, itu sebuah mimpi yang sangat malu, so sekalian. Saya tidak tahu apakah saudara pernah punya mimpi seperti itu, tapi orang-orang pernah punya mimpi seperti itu. Bayangkan ya, itu kalau kejadian ketika dia itu kalau kejadian benar-benar dalam hidupnya, tak waduh itu habis deh dunia gitu. Ya, dan itu adalah sebuah perasaan yang muncul menurut para ahli psikologi, adalah orang-orang yang punya ketakutan tersembunyi di bawah sadar, atau perasaan malu, perasaan tidak layak, perasaan minder yang kemudian muncul di alam bawah sadar ke dalam mimpinya. So sekalian, tapi don't worry, jangan khawatir. Sekalipun ya engkau adalah orang yang pernah punya mimpi itu. Dan satu berita yang sedikit menghibur adalah menurut penelitian psikologi, orang-orang di seluruh dunia yang punya mimpi seperti itu sangat banyak. Jadi bukan cuma Anda saja yang mengalami hal itu. Tapi saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengajar kita, apapun yang ada di kedalaman bawah sadar kita, di kedalaman hati kita, datanglah kepada Tuhan. Izinkan dia membungkus kita dengan jubah kebenaran dan jubah keselamatan. Dan biarlah darah Tuhan yang kudus membungkus kita. Kita dipulihkan di hadapan Tuhan kembali. So sekalian, Natal bukan sekedar sebuah celebration, hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan that's all. Gambaran berikut ini sangat menginspirasi saya. Gambar ini menggambarkan sebuah palungan di satu sisi tentang simbol kelahiran Tuhan Yesus yang sederhana di palungan. Tapi di sisi yang jauh satu lagi, itu adalah salib di Golgota, di mana untuk itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Untuk pada akhirnya ia akan mati di kayu salib dan bangkit sebagai Tuhan yang telah menyempurnakan karya penebusan bagi kita. Dan saya berdoa di setiap Natal, bahkan di Natal 2020 yang sangat unik ini, yang mungkin tidak semeriah hari-hari yang biasa ketika kita penuh dengan acara Natal, pesta Natal, dan segala kesibukan yang ada di dalam keramaian. Hari ini mungkin kita hanya bisa menikmati Natal dengan keluarga kita. Dan paling jauh lagi adalah hanya engkau dan Tuhan di momen itu. Tapi biarlah kita boleh tetap berfokus kepada Yesus yang telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Musa rindu biarlah renungan di Advent yang kedua ini menguatkan kita bahwa Tuhan mencintai engkau. Engkau berharga sebab Dia adalah Bapamu. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau datang mencari Adam dan Hawa. Bahkan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari setiap kami. Tuhan, kami bersyukur di dalam ketidaklayakan kami, di dalam segala dosa kami yang begitu hina dan memalukan. Engkau melihat kami berharga. Engkau memberikan kami pakaian kebenaran. Engkau mengatakan kami berharga karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami berjalan di dalam taman Tuhan, kami tidak lagi bersembunyi dan ketakutan. Tapi kami boleh kembali berjumpa dengan Engkau, menikmati persekutuan dan momen yang indah. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan selalu berlimpah bagi setiap kami. Berkati Tuhan, Natal tahun ini menjadi satu Natal yang indah dan bermakna bagi setiap anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Kita persiapkan persembahan kita. Sekali yang pernah aku dengar,
sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku lang digoda, tetap teguh yang menang. Tuturkanlah karya Tuhan, menderita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali yang pernah aku dan saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan pipaku disalib, tubuh memberi derang, matinya nista dan ngeri, namun ia bangkit ulang. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, bagiku yang menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali yang pernah aku dengar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau terus berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang merindu untuk memberikan persembahan. Biar akhirnya Tuhan terus berikan hati seperti itu, agar kami sepanjang usia kami terus mengucap syukur, yang artinya kami memahami betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini, agar kiranya Engkau berkenan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Silakan. duduk. Shalom dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat sekalian, baik jemaat sekalian yang ada dan hadir dalam ibadah di ruangan ini, maupun juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik itu jemaat-jemaat dari GKI BSD, GKI Pamulang, maupun juga GKI Alam Sutra, ataupun juga sahabat-sahabat jemaat sekalian dari beberapa tempat di Indonesia maupun juga di luar negeri. Selamat beribadah. Dan hari ini kita sudah memasuki masa Advent yang kedua, dan bergabunglah bersama kami dalam masa-masa Advent ketiga minggu depan dalam satu tema Christ and Crisis. Bapak sekalian, Guru Injil Edi Guning akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu depan. Kemudian kami juga mengundang jemaat sekalian bergabung secara online dalam tayangan YouTube untuk kita bersama-sama beribadah dalam Natal Aktivis hari Rabu ini, Bapak sekalian. Tanggal 9 Desember 2020 dengan satu tema Christ and Commitment, Pendeta Budianto Lim akan menyampaikan firman dalam momen ini, mengundang semua jemaat, secara khusus juga seluruh aktivis untuk kita bisa memberikan waktu kita bersama-sama bergabung di Natal Aktivis Rabu ini, Bapak sekalian, jam 7 malam di channel YouTube GKI BSD. Demikian juga mengundang para kaleb untuk bersama-sama bergabung dalam persekutuan di hari Kamis ini, dan juga Komisi Wanita dalam persekutuannya di hari Jumat, Bapak sekalian, dengan satu momen spesial untuk Natal Komisi Wanita di Jumat ini. Bergabunglah di hari Jumat jam 10 pagi. Dan juga Komisi Anak akan menyelenggarakan untuk Natal Anak, Bapak sekalian. Mari sama-sama kita akan kembali melihat tayangan berikut ini.
mengundang siapa anak dapat hadir dalam ibadah Natal sekolah minggu di 20 Desember jam 9 pagi, saudara sekalian. Dalam tayangan juga di YouTube channel. Demikian juga untuk anak-anak muda bisa bergabung bersama dalam youth service. Secara khusus dalam bulan-bulan ini tetap dapat bergabung dalam fellowship via Zoom, saudara sekalian. Dan inilah beberapa jadwal kita yang berkaitan dengan Advent ketiga dan Advent keempat, dan kemudian kembali kami mengingatkan untuk beberapa ibadah kita, ibadah malam terang lilin di hari Kamis 24 Desember jam 7 malam, saudara sekalian. Pendeta Freddy Lai akan menyampaikan firman Tuhan di sana, dan juga di hari Minggu di kebaktian Natal pagi di hari Jumat 25 Desember jam 10 pagi. Pelayanan firman akan disampaikan oleh penginjil Tan Kian Guan. Demikian juga kebaktian tutup tahun di akhir tahun jam 5 sore, saudara sekalian. Berikutnya adalah momen di mana kita bisa memberikan satu bentuk perhatian dengan memberi. Mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Jemaat sekalian dapat memberikan sebuah perhatian kepada mungkin kerabat, kepada saudara-saudara seiman dengan mengirimkan akan paket-paket yang sudah ada ini. Secara khusus yang masih tersedia adalah paket A dan paket B. Paket C sudah sold out, saudara sekalian. Saudara dapat mendaftar dan memohon informasi kepada panitia Natal sesuai dengan apa yang tertera di sana. Berikutnya juga bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal, dapat juga melakukannya dengan cara transfer ke rekening-rekening yang sudah ada, baik di BSD, Pamulang maupun Alam Sutra, maupun juga lewat scan QR Code, saudara sekalian. Tetapi dengan memberikan kode dengan tambahan angka 25 di akhir nominal persembahan Natal, saudara sekalian. Itu menjadi satu tanda bahwa itu adalah persembahan Natal dari Bapak saudara sekalian yang membedakan dengan persembahan-persembahan syukur lainnya. Demikian juga hari ini adalah batas pendaftaran terakhir untuk Christmas Carol tanggal 6 Desember. Jadi bagi jemaat sekalian yang rindu anggota keluarganya, ya, secara khusus anggota keluarga yang sudah lansia atau yang mengalami lemah tubuh untuk mendapatkan pelayanan caroling, segera mendaftarkan nama dan juga nomor telepon ke TU Gereja. Hari ini terakhir, saudara sekalian. Berikutnya adalah kami memberitahukan inilah update pemerataan lahan parkir belakang, ya, secara khusus foto ini adalah foto yang diambil beberapa hari yang lalu, saudara sekalian. Adalah proses yang sudah dikerjakan dalam pemerataan lahan parkir belakang. Masih begitu banyak hal yang perlu dikerjakan, tetapi saudara sekalian masih diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahannya melalui akun gereja. Itu adalah nomor rekening gereja. Dan untuk membedakan dengan persembahan pembangunan tentu saja, silakan setiap nilai transfer diakhiri dengan angka 50 di sana untuk sebagai tanda bahwa saudara sekalian memberikan persembahan terkait dengan pemerataan lahan parkir belakang yang akan nanti diberikan konblok di sana. Berikutnya adalah berita untuk ibadah kebaktian tahun baru gabungan, saudara sekalian. Dalam kebaktian tahun baru gabungan akan juga diselenggarakan sakramen perjamuan kudus dan semuanya dilakukan secara live streaming ibadah ini. Di 1 Januari 2021 jam 9 pagi dengan pembicara Pendeta Yonas Adri Hartopo. Saudara sekalian dapat bergabung nantinya dengan channel YouTube yang akan kami beritahukan berikutnya untuk live streaming tersebut, saudara sekalian. Dan saudara sekalian juga dapat nantinya juga meminta atau mengambil, ya, pack-pack dari roti dan anggur perjamuan di masing-masing gereja GKY yang ada. Berikutnya adalah informasi dari Klinik Shalom. Tetap dengan promo sehat akhir tahun, saudara sekalian dapat melihat di sana beberapa paket-paket yang diberikan untuk cek darah di sana, saudara sekalian. Dengan jadwal yang tertera di sana, mohon dapat diperhatikan. Dan selanjutnya adalah berita pernikahan.
Kami sampaikan untuk melangsungkan pemberkatan nikah ya Sabtu depan, bersoskan 12 Desember 2020. Yang pertama adalah Stephen Liao dan Noviani Tayudin pukul 8.30. Mengundang jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah pemberkatan nikah itu secara live streaming di YouTube channel GKI BSD. Demikian juga pada pukul 11 pagi, Brian Christian dan Valencia Gabriela yang akan melangsungkan pemberkatan nikahnya di hari yang sama, jam 11 pagi. Dan kemudian yang ketiga adalah Fabian Ricci Hasil dan Catherine Rote Sukias. Pemberkatan nikah akan diselenggarakan pukul 3 sore. Dan setiap jemaat diundang untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah itu secara live streaming di YouTube channel GKI BSD. Demikian juga berita rencana pernikahan Sofyan dan saudari Ananda Putri yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di hari Sabtu 19 Desember 2020. Kiranya jemaat sekalian dapat mendukung dalam doa dan juga segala persiapan-persiapan pernikahan mereka. Bergabunglah juga dalam Caring Group Fellowship saudara sekalian, baik itu CGF Samaria dari Kamis ini dan juga CGF Bethlehem 1, 2, dan 3 di hari Jumat 11 Desember. Kemudian juga CGF Yerusalem di hari Sabtu 12 Desember, Philadelphia 2 di hari Sabtu juga. Dan yang terakhir adalah CGF Nazaret di hari Sabtu juga. Dan saya sampaikan 2 berita sukacita pada hari ini adalah kami bersyukur dan bersukacita untuk kelahiran Nathan Eldian Samuel, putra pertama dari Bapak Beni Pakasi dan Ibu Oki. Mereka adalah jemaat GKI Pamulang yang telah lahir di hari Kamis 3 Desember 2020. Demikian juga kelahiran Yeremia Hayden Hartono, anak ketiga dari Bapak Heri Hartono dan Ibu Tiara Purba, juga jemaat dari GKI Pamulang di hari yang sama. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan memberkati akan keluarga-keluarga yang berbahagia ini. Demikian juga ada berita duka cita yang kami sampaikan pada hari ini adalah hamba Tuhan majelis pengurus dan seluruh jemaat turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah Ibu Yuliana Brandina Tangel dalam usia 97 tahun. Almarhumah adalah ibunda terkasih dari Ibu Naomi Mari atau mertua dari Bapak Daerah Rustam. Dari hari Kamis 3 Desember dan telah dimakamkan di hari Jumat 4 Desember 2020 di Minahasa, Bapak sekalian. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang kehilangan. Baik, itulah beberapa warta jemaat yang dapat saya bagikan pada hari ini. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita berdoa sejenak, kita doakan untuk secara khusus pilkada dan kita doakan untuk pilkada Tangsel. Kita berdoa Tuhan sendiri yang menolong segala proses pemilihan yang ada secara khusus ketika itu terjadi dalam masa-masa pandemi. Kita juga berdoa, pemerintah mungkin sudah mempersiapkan segala protokol-protokol kesehatan yang ada. Tapi kita juga berdoa, kita memohon Tuhan sendiri yang menolong sehingga tidak membawa pandemi ini semakin berkelanjutan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Secara khusus kami mau menyerahkan akan pilkada yang berlangsung tanggal 9 Desember mendatang ini. Kami mohonkan kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan secara khusus ketika Tangerang Selatan juga akan menyelenggarakan akan pilkada. 3 calon yang ada Tuhan dan kami tidak tahu siapa yang terpilih. Tapi kami yang percaya semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kiranya Tuhan memilihkan apa yang terbaik buat warga Tangsel, terbaik buat gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dalam masa-masa pandemi ini juga pemilihan itu diadakan. Kami juga memohonkan kiranya Tuhan sendiri yang tolong berikan hikmat bagi para penyelenggara akan panitia-panitia penyelenggara yang ada. Sungguh-sungguh menerapkan akan segala protokol-protokol kesehatan yang ada, melindungi warga sehingga tidak terjangkit, tidak tertular akan COVID-19 ini dalam masa-masa pemilihan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang bekerja dan menolong pemilihan kepala daerah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal kita. Doksologi satu berkat disampaikan oleh Gembala kita, Pendeta Gabriel. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Mohon selamat.
Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga yang sangat mencintai engkau. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, melimpahkan berkat dan pertolongannya ke dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang melimpah dan tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga, dan anugerah keselamatan, serta kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, senantiasa dilimpahkan di dalam hidupmu, memimpin menuntuni engkau melewati tahun 2020 ini, menyiapkan hatimu menyambut Natal dengan penuh sukacita dan syukur, dan menguduskan engkau sebagai milik kepunyaannya yang sangat berharga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati.